Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami bertiga dari Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Matematika. Saya Naila Raju Azara. Saya Brinja Syamailov. Saya Rafika Rizky Fauzia. Di sini kami akan berbincang dan membahas tentang hak asasi manusia. Bagaimana nantinya? Stay tune, check it out. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan hak asasi manusia. Apa sih hak asasi manusia itu? Secara garis besar, hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu, yang dimana itu adalah sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan dan melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Hak asasi manusia sendiri itu mencakup kebebasan, perlindungan dan martabat yang harus dilindungi oleh individu lain, masyarakat, dan negara. Dengan kata lain, hak asasi manusia menjamin bahwa manusia dapat hidup, bebas, dan diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Kalau menurut Kak Fika, apa sih hak asasi manusia itu? Kalau menurut saya, hak asasi manusia itu hak yang diberikan pada manusia sejak lahir tanpa memandang bulu, suku, ras, dan agama. Baik, gimana kalau Kak Cesa, apa sih hak asasi manusia itu? Kalau menurut saya, hak asasi manusia itu adalah hak-hak mendasar yang dimiliki oleh setiap individu, setiap manusia. Nah, jadi begitulah pengertian hak asasi manusia. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang macam-macam hak asasi manusia. Dan di sini akan dijelaskan oleh Saudari Cesa. Silahkan. Macam-macam hak asasi manusia yaitu satu, hak personal yaitu hak kebutuhan individu. Yang kedua ada hak legal yaitu hak yang penegakan hukum. Yang ketiga adalah hak sipil dan politik yaitu kebebasan memilih berpolitik. Yaitu yang keempat ada ekonomi yaitu berkaitan dengan sumber daya untuk menunjang kehidupan. Yang terakhir ada sosial budaya yaitu berkaitan dengan bagaimana kita berkehidupan dengan sosial dan berbudaya. Sekarang kita masuk ke poin ketiga. Di poin ketiga ini kita akan membahas tentang konsep hak asasi manusia. Dan di sini akan dijelaskan oleh saudari kita, Vika. Silakan. Konsep hak asasi manusia itu adalah prinsip dasar yang mengakui bahwa setiap orang memiliki hak sejak lahir tanpa memandang suku, ras, dan agama. Sedangkan poin-poin utama dari prinsip dasar itu sendiri terdapat beberapa bagian. Yang pertama, universal. Maksudnya adalah HAM itu dimiliki oleh setiap orang di seluruh dunia tanpa pengecualian. Yang kedua, inherent. Inherent itu HAM melekat pada diri seseorang sejak lahir tanpa diberikan oleh hukum, oleh negara atau institusi. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Maksudnya adalah HAM tidak bisa dicabut atau dihilangkan dari diri seseorang, kecuali ada keadaan yang mendesak yang harus dihilangkan dari seseorang itu, namun harus sesuai aturan hukum. Yang keempat, saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Maksudnya seluruh hak itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Contohnya seperti hak atas pendidikan itu berkaitan dengan hak atas informasi dan hak untuk kebebasan berpendapat. Dan yang terakhir adalah hak itu dilindungi oleh hukum. Maksudnya apa? Maksudnya HAM itu dijamin dan dilindungi oleh hukum nasional maupun internasional, seperti dalam Deklarasi Universal HAM oleh PBB. Oke, sekarang kita masuk ke sejarah hak asasi manusia. Kita masuk dulu ke abad pertengahan. Nah, di abad pertengahan ini ada yang namanya Magna Carta. Apa itu Magna Carta? Magna Carta adalah sebuah dokumen yang berisi bahwa Inggris itu membatasi kekuasaan raja dan memberikan hak terhadap bangsawan, atau dengan kata lain, Inggris membatasi kekuasaan penguasa. Ini adalah dokumen awal yang menginspirasi hak asasi manusia modern. Tak hanya itu, ada juga pemikiran Islam. Kita ambil contoh dari Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun di mana beliau ini menjelaskan bahwa pentingnya keadilan sosial dan hak rakyat terhadap penguasa. Lalu sekarang kita masuk ke zaman pertengahan.
Nah, di zaman ini ada salah satu tokoh terkenal yang sangat berpengaruh. Beliau adalah seorang filsuf yang bernama John Locke. Ia bilang bahwa setiap manusia itu memiliki hak alamiah, hak bebas, hak hidup, dan hak kepemilikan. Nah, ide ini itu juga menjadi bahan bakar revolusi besar di dunia. Contohnya, Revolusi Amerika pada tahun 1776 yang membawa semangat all men are created equal. Semua manusia diciptakan setara. Ada juga Revolusi Prancis pada tahun 1789 yang menyuarakan hal yang sama lewat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Warga Negara. Sekarang kita masuk ke abad ke-20. Kalau kita melihat ke sejarah dunia, dua perang besar yang terjadi pada abad ke-20 itu menjadi peringatan keras tentang satu hal. Betapa rentannya manusia terhadap kekejaman ketika hak-haknya nggak dilindungi. Perang Dunia 1 dan 2 itu bukan cuma konflik militer belaka, di balik itu ada tragedi kemanusiaan, jutaan nyawa menghilang, genosida, penindasan, dan lain sebagainya. Nah, dari tragedi itu, dunia sepakat bahwa hal ini tuh nggak boleh terjadi lagi. Maka pada tahun 1945 didirikanlah yang namanya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang membawa misi utama, membawa keadilan, dan mencegah konflik besar terjadi lagi. Lalu, puncaknya, 3 tahun kemudian, pada tahun 1948, dunia melahirkan sesuatu yang luar biasa, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang dimana di dalamnya ada 30 pasal yang mencakup berbagai hak, mulai dari hak sipil dan politik, sampai hak ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, dari sini kita belajar bahwa melindungi hak asasi manusia itu bukan pilihan, namun suatu keharusan. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai nilai-nilai hak asasi manusia. Nah, menurut kalian berdua, apa sih nilai-nilai hak asasi manusia itu dan apa aja? Yang pertama, ada kebebasan, Kesetaraan, keadilan, kemanusiaan, dan yang terakhir solidaritas. Nah, itu adalah macam-macam dari nilai-nilai hak asasi manusia. Nah, dari tadi kita hanya membahas tentang pengertian hak asasi manusia nih. Dan sekarang kita akan masuk ke contoh-contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia. Saya akan memberikan satu contoh. Nah, kita sebagai masyarakat sipil, ketika mengalami ketidakadilan, maka kita akan menuju ke lembaga penegak keadilan. Mungkin ke kepolisian gitu kan, dan mereka bertugas atau berkewajiban untuk menegakkan keadilan untuk kita, ya kan? Namun yang sekarang terjadi itu no viral no justice. Tidak viral maka tidak direspon. Nah, itu adalah salah satu contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masyarakat. Contoh kasus kedua tentang pelanggaran hak asasi manusia yaitu protes besar-besaran tentang revisi RUU TNI. Kronologinya yaitu pada Maret 2025 terjadi protes besar-besaran RUU TNI yang dianggap mengancam hak asasi manusia. Organisasi internasional mengkritik revisi tersebut karena berpotensi memperluas peran militer dalam urusan sipil. Jenis HAM ini yaitu pelanggaran HAM atas kebebasan berekspresi dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Statusnya yaitu protes masih berlangsung sampai sekarang dan berbagai pihak mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali revisi tersebut. Nah, contoh yang ketiga yaitu akan disampaikan Kak Ula. Contoh yang ketiga dari kasus pelanggaran hak asasi manusia yaitu kematian remaja di Sumatera Barat. Kronologinya yaitu Komnas HAM menyelidiki kematian Afif Maulana, remaja berusia 13 tahun yang diduga tewas akibat pemukulan polisi di Padang, Sumatera Barat. Laporan awal menunjukkan bahwa Afif dan 8 siswa lainnya itu mengalami kekerasan fisik oleh aparat kepolisian. Dan kasus ini statusnya masih dalam pengungkapan kebenaran untuk memastikan akuntabilitas pihak yang terkait. Jenis HAM yang dilanggar yaitu pelanggaran hak untuk hidup dan perlindungan dari kekerasan. Sekian video dari kami.
Video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Tifa Aha Putra, MPDI. Mohon maaf jika ada kesalahan pemaparan karena kami masih proses belajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.